Hai, selamat pagi. Dalam postingan ini saya pengen menjawab pertanyaan salah seorang sahabat yang nge-DM ke Instagram saya. Dia mengatakan begini, apakah seorang public speaker itu wajib suka baca? Karena katanya dia selalu melihat saya selalu baca buku benar. Hari ini misalnya saya bawa ada beberapa buku di mobil yang selalu nggak pernah kosong ya. Saya paling nggak bisa namanya lepas dari buku. Jadi di mobil, di mana itu buku semua. Nah, kenapa kemudian pertanyaan ini muncul? Jawabannya seperti apa? Apakah seorang pembicara atau public speaker harus suka baca buku? Alasannya sederhana dan simpel. Saya sering mengatakan begini, seorang public speaker hebat, seorang pembicara hebat, itu sebelum dia hebat berkomunikasi kepada orang lain, syarat pertamanya adalah dia hebat berkomunikasi kepada diri sendiri. Lantas apa hubungannya statement ini dengan suka membaca? Ketika kita suka membaca, kita akan selalu bisa menambah vocabulary atau kosakata dalam pikiran kita. Dan itu kita gunakan untuk memperkuat tadi komunikasi tidak hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Contoh, ketika saya pernah membaca sebuah buku, misalnya ya katakanlah bukunya Carmine Gallo atau bukunya Simon Lancaster tentang Winning Minds, yang di dalamnya saya pernah membaca tentang bagaimana caranya mengatasi nervous ketika kita akan berbicara di depan umum. Saya sudah baca gitu ya. Saya baca. Satu waktu saya punya momen tampil dan saya ngerasa nervous banget. Dulu sebelum saya membaca buku tentang bagaimana mengatasi nervous, saya bingung. Waduh, gimana ini, saya gelagapan. Dan akhirnya saya melakukan kesalahan demi kesalahan, kegagalan gitu. Tapi ketika saya sudah punya bahan, saya pernah membaca tips itu, maka kemudian secara otomatis pikiran saya langsung berkomunikasi kepada diri sendiri dong. Hey deh, kamu lagi nervous, kamu kan pernah baca tips cara untuk mengatasi nervous. Hal sederhana, pertama, ayo tenangkan diri kita dengan cara mengatur napas. Orang yang nervous cenderung napasnya cepat, bicaranya cepat, kemungkinan salahnya banyak. Oke, pada saat itu saya sedang berkomunikasi kepada diri saya sendiri melalui wawasan, melalui kosakata yang sudah pernah saya baca dari sebuah buku, dan itu saya gunakan untuk berkomunikasi kepada diri sendiri pada saat saya nervous. Maka saya selalu mengatakan, ayo deh, kamu lagi nervous nih, atur napas, tenangkan, tarik napas, hembuskan pelan. Begitu saya tenang, baru kemudian, oh iya, saya baca juga waktu itu. Jadi kalau kita tenang, baikin juga mindsetnya. Aduh, kalau salah gimana nanti? Sudah, nggak apa-apa. Tidak ada yang namanya kesalahan. Yang ada hanya proses belajar. Oh iya, saya sedang berkomunikasi kepada diri saya sendiri. Ketika saya mampu berkomunikasi baik dan saya mampu berkompromi dengan diri sendiri, dan saya mampu mengatasi nervous saya. Setelah itu akhirnya apa? Akhirnya saya tampil dan mampu mengendalikan nervous saya. Nah, itu fungsinya. Membaca itu untuk menambah kosakata dalam pikiran kita, dan itu kita gunakan berkomunikasi kepada diri sendiri. Sebenarnya teman-teman, selain membaca, seorang public speaker bisa menambah database kosakata itu melalui, saya sebutnya 3 ya. Membaca sudah. Yang kedua adalah dengan cara mendengarkan. Seringkali kita mendengarkan seseorang berkomunikasi. Selain mendengarkan apa? Kita juga bisa dengan cara berdiskusi. Bertanya, mendengarkan, bertanya lagi. Nah, itu merupakan bagian dari cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menambah database. Semoga bisa menjawab ya. Apakah seorang pembicara harus wajib baca? Wajib dong. Speak more and confidence. I'm ready. Sampai jumpa.